Sekjen PDIP Hasto Kristianto diklaim memiliki sejumlah video terkait skandal pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebutkan video-video tersebut mulai dari skandal korupsi hingga perpanjangan 3 periode Jokowi. Guntur pun mengungkapkan Hasto bahkan memiliki video terkait adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Lebih jauh, Guntur menyebut video-video yang dimiliki Hasto telah dibawa oleh Koni Rahakunindi ke Rusia untuk diamankan. Ketua Jokowi Badiah Immanuel atau Nul meyakini klaim Sekjen PDIP Hasto Kristianto memiliki skandal pejabat publik tidak terbukti. Dikutip dari salah satu sumber pada Minggu 29 Desember 2024. Menurutnya hal tersebut hanyalah gertakan Hasto saja dan tidak mungkin berani dilakukan olehnya. Nul pun menyarankan agar Hasto berfokus kepada proses hukum yang kini dihadapinya setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia pun meminta agar kasus hukum yang menjerat Hasto tidak perlu dikaitkan dengan politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan bahwa Hasto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibat petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Bukti video tersebut mengenai skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintah Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Pengungkapan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Harun Masiku. Guntur menyebutkan bahwa video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur menambahkan waktu publikasi video akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Guntur memberikan contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi mantan calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Selain itu, ada video yang menunjukkan
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerja sama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerja sama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerja sama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com. Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerja sama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerja sama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com. Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com. Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerja sama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com. Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com. Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, UNHAN. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Legend Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pankostrat, dari Legend Muhammad Hasan ke Legend Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua di hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU. Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pankogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pankogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo, yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pankogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakannya juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Brin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan Paspampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan Paspampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap pada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogabilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogabilhan I dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantenas. Adapun Laksda TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogabilhan I, kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi IDPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap pada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, I kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan I dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan I, kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12-2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan Jokowi dan Danrem No 74 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI ED, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, I kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ED, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan I dijabat oleh Maijen TNI Kunto Atwibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan I, kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545-12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrat, Pangkostrat, dari Letjen Muhammad Hasan ke Letjen Muhammad Fajar. Adapun Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung Presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan Presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua. Kemudian ketika dan pas pampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap RI ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.
92 pati TNI AL, dan 65 pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, (ED), tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, (AL). Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sejen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa, 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara.
Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat. Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Warastratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo. B. Tak hanya dan 65 Pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, ed. Tak seperti sebelumnya. Kapri ke China terkait Laut China Selatan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, ujar Prabowo. Meski tidak menyinggung negara manapun, pernyataan Prabowo itu muncul usai sejumlah pengamat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkritik pernyataan bersamanya dengan Xi Jinping di Beijing. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan. Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN. Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 16 hingga 2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Danko Diklatat. Terkait pergeseran ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu. Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi dan pas pampres ya otomatis secara struktural hari-harinya pasti dekat dengan presiden. Kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari-harinya ya dekat dengan rakyat Papua.
Kemudian ketika dan pas Pampres itu diganti dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara. Ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu, 11 Desember 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 300 perwira TNI per 6 Desember 2024. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto membenarkan surat keputusan Panglima TNI perihal mutasi dan rotasi jabatan tersebut. Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 pati, perwira tinggi, TNI terdiri dari 143 pati TNI AD, 92 pati TNI AL, dan 65 pati TNI AU, kata Kapuspen kepada Kompas.com, Senin, 9 Desember 2024. Beberapa jabatan strategis yang perlu digarisbawahi dalam mutasi kali ini, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat, AD, tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut, AL. Pangkogab Wilhan dijabat oleh Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Adapun Laksdia TNI Rahmat Jayadi, yang sebelumnya Pangkogab Wilhan kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo jawab kritik soal sikap Ri ke China terkait Laut China Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik. Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa 12/11. Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan semua negara. Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis, 14/1. Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerjasama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi. Dia mengatakan kolaborasi tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan agar bisa bekerja sama dengan semua pihak. Mantan ajudan Jokowi dimutasi. TNI hanya loyal pada negara. Sebanyak 300 perwira tinggi, Pati, TNI terkena mutasi dan rotasi per 6 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/12/2024. Dari 300 Pati tersebut, ada beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Kodiklatat, Letjen Widi Prasetyono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan, Unhan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi daerah eks-Karesidenan Solo.